I got some dirty shit to pick up at the dry cleaner. I got a tidy bitch to pick up, I got love Selena. Shawty hop up in the whip, but I ain't never seen her. Shawty love the way I whip it in the two-seater. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang fungsi dan proses manajemen olahraga dan fungsi perencanaan dan manajemen strategi. Sebelum lanjut materi, izinkan saya untuk perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Taufik Tricayono dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan. Ya, saya lanjutkan materinya. Yang pertama, saya ingin menjelaskan tentang fungsi dan proses manajemen olahraga. Fungsi manajemen olahraga tersebut banyak pengertiannya. Pertama, ada pengertian dari Henry Fayol, seorang berkebangsaan Prancis yang pertama kali menulis tentang administrasi dan manajemen. Menurut dia, fungsi tersebut ialah ada perencanaan, pengorganisasian, pembelaan komando, pengordinasian, dan pengawasan. Menurut si Henry Fayol, itulah pengertian fungsi manajemen olahraga. Beda lagi dengan John Damillet. Teori tersebut dia mengatakan fungsi dan manajemen olahraga tersebut dibagi menjadi 5. Yang pertama itu ada perencanaan atau planning. Yang kedua ada pengorganisation atau organizing. Yang ketiga ada pengadaan staff atau staffing. Yang keempat ada pemberian bimbingan atau directing. Yang terakhir ada pengawasan atau controlling. Banyak sekali pengertian dari fungsi dan manajemen olahraga tersebut menurut para ahli. Tapi di sini saya akan mempersingkat fungsi dan proses manajemen olahraga itu tersebut sendiri. Di sini perencanaan atau planning merupakan sebuah fungsi yang fundamental dari manajemen tersebut. Setelah itu ada lagi fungsi dari George R. Terry. Fungsi dari George R. Terry itu menyebutkan ada 4, hanya 4. Beda dengan dari John Damillet. Dari George R. Terry tersebut ada perencanaan, planning, ada pengorganisasian atau organizing, ada penggerakan atau acting, yang keempat atau terakhir ada pengawasan atau controlling. Terus kalau menurut Luther M. Gulick, fungsi dan proses manajemen olahraga tersebut ada 7. Ini paling banyak di antara menurut para ahli lainnya. Yang pertama ada perencanaan, kedua ada pengorganisasian, yang ketiga ada pengadaan staff, yang keempat ada pemberian bimbingan, yang kelima ada pengorganisasian, yang keenam ada pelaporan, yang ketujuh ada penganggaran. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi perencanaan dan manajemen strategi. Fungsi dan perencanaan mengartikan perencanaan yang pada dasarnya adalah penyusunan sebuah pola tentang aktivitas-aktivitas masa yang akan datang yang terintegrasi dan diimplementasi. Perencanaan berarti menentukan sebelumnya apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Perencanaan dapat dianggap sebagai suatu kumpulan keputusan-keputusan dalam hubungan perencanaan tersebut dianggap sebagai mempersiapkan tindakan-tindakan untuk masa depan. Dengan jalan membuat keputusan-keputusan sekarang, memang harus diakui bahwa tujuan-tujuan tertentu dapat dengan perencanaan yang tidak seadanya.
Perencanaan juga berarti proses pembuatan peta perjalanan menuju ke masa depan. Oleh karena itu, perencanaan tidak berhenti setelah rencana dihasilkan. Namun, proses tersebut harus terus-menerus dilaksanakan guna memutakhirkan, mengubah, dan mengganti peta selama perjalanan menuju ke masa depan atau pelaksanaan suatu perencanaan. Yang pertama ada ragam perencanaan. Ragam perencanaan tersebut dikaitkan dengan waktu tersebut dapat dibagi sebagai yang pertama ada perencanaan jangka pendek yang biasanya cukup kurang dari 1 tahun. Yang kedua ada perencanaan jangka menengah cukup kurang meliputi 1 tahun lebih sampai 5 tahun. Dan perencanaan jangka panjang yaitu 5 tahun ke atas. Yang kedua ada keuntungan perencanaan. Keuntungan perencanaan tersebut berbagi keuntungan dan diperoleh oleh manajer dengan adanya perencanaan. Salah satunya adalah para manajer dapat lebih banyak waktu dan upaya guna melaksanakan tugasnya. Yang pertama ada timbulnya aktivitas teratur yang ditunjukkan ke arah proses capaian sasaran. Yang kedua, adanya perencanaan dapat menimbulkan perlunya perubahan di masa yang akan datang. Yang ketiga ada perencanaan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari suatu perencanaan. Yang keempat ada perencanaan memberikan suatu dasar atau landasan untuk mengukuhkan pengawasan. Yang kelima ada perencanaan mendorong orang memberikan prestasi sebaik-baik mungkin. Yang keenam ada perencanaan memaksakan orang untuk memandang perusahaan secara menyeluruh. Yang ketujuh atau yang terakhir ada perencanaan memperbesar dan menyeimbangkan pemanfaatan fasilitas-fasilitas. Yang terakhir ada perencanaan membantu seorang manajer mencapai status. Yang ketiga ada perencanaan menurut International Olympic Committee. Menurut International Olympic Committee, perencanaan ini intinya disiplin dan persiapan yang memberi kebebasan pada kita untuk mengerjakan apa yang perlu, menciptakan kebebasan pada kita untuk mengerjakan apa yang perlu, menciptakan dan mengadaptasi perubahan dengan cerdas. Mengembangkan perencanaan akan melibatkan sejumlah langkah-langkah dan hasil. Terminologi perencanaan dapat juga membingungkan karena daftar di bawah ini. Menurut itu ada strategi plan, kedua ada business plan. Business plan tersebut meliputi pernyataan deskriptif, pernyataan visi, pernyataan misi, filsafat yang pedoman, prinsip-prinsip pengoperasian, tujuan, tanda-tanda keberhasilan. Dan kita akan menyusun suatu perencanaan strategi tersebut. Maksud dari menyusun suatu perencanaan strategi tersebut, maksud dari suatu proses strategi ialah mengerjakan hal-hal seperti menghasilkan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang akan mendefinisikan misi, maksud, dan tujuan taktis yang akan dicapai dan dievaluasi. Yang kedua ada membuat rencana operasi jangka pendek 1-3 tahun dan jangka panjang 3-5 tahun dan berdasarkan uraian di atas. Yang ketiga ada menyusun rencana keuangan jangka panjang dan pendek berdasarkan butir A dan butir B. Yang kedua ada proses. Proses meliputi 1. Susunlah waktu yang tepat untuk penyelesaian rencana. Kedua ada lakukan analisis pemangku kepentingan atau stakeholder dari perencanaan tersebut. Yang ketiga ada rancangan pernyataan misi. Yang keempat adalah membuat perkiraan eksternal seperti data penelitian, kelaziman, kecenderungan masa kini. Yang kelima adalah lakukan penilaian internal dan kekuatan dan kelemahannya.
Yang keenam ada rancangan profil organisasi didasarkan atas langkah-langkah hingga didefinisikan isu-isu strategik. Yang ketujuh ada buat rencana perencanaan strategik dan usulkan prioritas. Dan ke-8 ada lakukan putaran kedua atau konsultasi dengan pemangku kepentingan atau stakeholder. Yang ke-9 ada susunan rencana operasi 1-3 tahun. Yang terakhir ada menyerahkan pada Badan Dewan rencana operasional dan strategi guna mendapat persetujuan. Nah, dan terakhir bisnis plan. Dari rencana tersebut ada pendahuluan, ringkasan eksekutif, market atau pasar, produk dan servis, strategi pemasaran, penjualan dan pendistribusian, kompetisi, operasi, manajemen organisasi, implementasi, proyeksi keuangan, risiko, lampiran, dan sumber dan informasi. Dan kita lanjut ke perencanaan strategi beberapa pandangan. Perencanaan pengertian visi dan misi. Menurut para ahli banyak sekali pandangan-pandangan perencanaan strategi. Saya akan menyebutkan salah satu dari menurut para ahli tersebut. Saya akan menyebut tentang Lewis and Smith pada tahun 1994, yaitu visi adalah suatu pernyataan tentang gambaran keadaan dan karakteristik yang ingin dicapai oleh suatu lembaga pada jauh di masa yang akan datang. Dan untuk beberapa itu dipenuhi pernyataan visi, yaitu sebagai berorientasinya di masa depan, tidak dibuat berdasarkan kondisi atau tren saat ini, dan mengekspresikan kreativitas berdasarkan prinsip-prinsip yang mengandung penghargaan dan masyarakat. Selanjutnya misi. Misi dari Lewis and Smith pada tahun 1994 adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam usaha mewujudkan visi. Dalam operasinya, orang berpedoman pada pernyataan misi yang merupakan hasil kompromi interpretasi visi. Berikut pemaparan materi dari saya. Apabila ada yang kurang, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.